Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Motor pedagang donat dicuri, pelaku berpura-pura jadi polisi. Harga beras di Palembang naik, membuat pedagang tak bisa dapat banyak keuntungan. Lomba panjat pinang di Ogan Komering Ilir antusias diikuti anak-anak, aksi peserta pun memancing gelak tawa penonton. Harga beras di Palembang membuat pedagang tak bisa mendapat banyak keuntungan. Sementara warga memilih mengurangi belanja lauk pauk untuk mensiasati konsumsi beras tidak berkurang. Pedagang beras kini hanya dapat mengambil keuntungan Rp500 per kilogram. Ya, inilah yang dirasakan Diana sebagai pedagang kebutuhan pokok yang sudah berjualan sejak 6 tahun terakhir. Sejak beberapa bulan terakhir, harga beras di pasar Sekip Ujung Palembang dinilainya tergolong mahal. Beras premium seharga Rp16.000 per kilogram dan beras medium Rp14 sampai Rp15.000 per kilogramnya. Diana mengaku mahalnya harga beras menjadi persoalan dalam mematok keuntungan. Per karung yang berisi 20 kg beras, Diana mendapat keuntungan sebesar Rp4.000. Nilai ini dianggap belum sebanding dengan modal yang ia keluarkan. Namun hal itu harus dilakukan agar usahanya tetap berjalan dan tidak memberatkan pembeli. Beras yang dijual diambil dari 2 agen di kawasan Kemuning Palembang dan acapkali dikenakan biaya pengantaran. Kebanyakan masyarakat membeli beras premium karena harganya yang selisih sedikit dengan beras medium, serta tekstur beras yang terbilang pulen. Kalau bisa kan, ya yang namanya beras kan makanan sehari-hari. Kalau bisa kan lebih murah lah, di bawah standar lah. Janganlah itu 15-16 itu kan masih mahal itu. Kalau bisa 12 pemerintah itu kan kasihan kan. Belum yang lainnya kalau bisa. Kalau harga itu kan kebutuhan pokok itu kan itu harus inilah kalau bisa harus turun lah. Berbeda dengan pedagang, masyarakat sebagai konsumen mengaku merasakan imbas besar terhadap perekonomian sejak harga beras mahal. Meski begitu, mereka tidak mengurangi jumlah konsumsi beras karena merupakan pangan utama. Kebanyakan masyarakat mengurangi belanja lauk pauk agar dapat menutup pengeluaran terhadap beras dan memilih membeli beras secara eceran setiap hari. Memang dikit ya, keluarga kecil ya. Itu aku makanya oleh mahal itu aku belinya kiloan loh. Bener nggak bohong aku. Kadang beli cuma 2 kilo kayak itu. Masa beli dulu? Nah iya, beli kadang-kadang sekilo. Kemarin beli sekilo. Ini mau beli lagi nanti 2 kilo kan. Paling buat 3 hari kayak itu. Kalau bisa diturunin kayak itu. Kan itu bahan pokok utama. Ya, kayak beras, kayak telur itu kan harganya tinggi terus kan. Harga beras mahal ini menjadi kondisi yang perlu diperhatikan pemerintah dan mendapatkan tanggapan secepatnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kejaksaan Negeri Palembang memberi keterangan resmi terkait penggeledahan di 2 kantor dinas Kota Palembang beberapa waktu belakangan. Penggeledahan ini dilakukan atas dugaan korupsi pengadaan bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim tahun anggaran 2024. Kejaksaan Negeri Palembang akhirnya memberikan pernyataan terkait penggeledahan di 2 kantor dinas Kota Palembang beberapa waktu lalu. 2 kantor dinas itu yaitu Dinas Perkimtan Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim dengan nilai kontrak sebesar 2, miliar rupiah pada tahun 2024 lalu. Hasil penggeledahan di 2 kantor dinas Kota Palembang itu disita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik serta barang bukti lain. Barang bukti sitaan berkaitan dengan kegiatan pengadaan yang dimaksud. Dalam penyelidikan terindikasi adanya kegiatan fiktif dan kegiatan kurang volume dalam belanja bahan-bahan bangunan. Ditemukan dokumen-dokumen, kemudian barang bukti elektronik serta barang bukti lainnya. Telah ditandatangani oleh pihak swasta dengan pihak Perkim
Kalimantan, itu pengadaan tersebut senilai 2.556.322 rupiah. Meski telah melakukan penggeledahan dan meminta saksi-saksi, namun Kejaksaan Negeri Palembang belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Sementara untuk besaran kerugian negara atas perkara ini masih terus dilakukan perhitungan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Setiap tahun SCTV memberikan bingkisan kejutan bagi bayi yang lahir tepat di tanggal 24 Agustus. Kejutan yang diberikan berupa bingkisan, perlengkapan bayi, dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Salah satu bayi di Palembang juga dapat hadiah loh. Berikut liputannya. Bayi mungil ini melengkapi kebahagiaan pasangan Beni dan Siti Hawa, warga Kertapati, Palembang. Putra pertama mereka lahir pada pukul 8:25 waktu Indonesia bagian Barat, 24 Agustus, bertepatan dengan hari ulang tahun SCTV ke-35. Bayi laki-laki ini lahir dengan panjang 48 cm dan berat 2,6 kg di ruang bersalin Bidan Mardiana, Palembang. Kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap karena tim kejutan 35 bayi SCTV hadir dan memberikan bingkisan perlengkapan bayi serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Rasa syukur dirasakan orang tua bayi karena bayi mereka terlahir dalam kondisi sehat. Orang tua bayi sangat senang dan tidak menyangka kelahiran anak mereka bertepatan dengan hari ulang tahun SCTV. Sangat senang sekali sungguh. Tidak terduga, Pak. Batala zakah. Semoga menjadi anak yang soleh, semoga menjadi anak yang berbakti, Pak, menjadi anak yang kuat. Pasien ini memang kebetulan pas semalam datang udah agak tensinya agak tinggi, Pak ya, tapi alhamdulillah pas pagi ini normal dan proses persalinannya alhamdulillah cepat, lancar dan bayi lahir nangis langsung spontan. Jam 8:25, tanggal 24 Agustus 2025. Berat badannya 2,6 kg, panjang badannya 48 cm. Di setiap ulang tahunnya, SCTV selalu berbagi dengan memberikan hadiah kejutan bagi bayi yang lahir bertepatan dengan hari ulang tahun SCTV. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Modifikasi lomba 17-an yang seru tentu jadi magnet perhatian warga. Salah satunya lomba panjat pinang. Nah, aksi peserta pun memancing gelak tawa warga. Batang pinang setinggi 7 meter dipanjat dengan semangat oleh para peserta. Lomba panjat pinang digelar warga Korte Kampung 5, Jua-Jua Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Uniknya, gelaran lomba panjat pinang ini diadakan di tepian Sungai Komering. Meski di bawah terik sinar matahari, tidak menghalangi para peserta untuk menaklukkannya. Dengan semangat 45, para peserta silih berganti berupaya menaklukkan pohon pinang yang telah diberi cairan pelicin itu. Licinnya batang pohon pinang membuat para peserta kesulitan menuju puncak meraih hadiah-hadiah. Para penonton pun tertawa dengan pecah setiap kali peserta yang mendekati puncak namun harus merosot ke bawah ke titik awal. Harapan kami selaku arti ini untuk kedepannya nanti setiap tahun kalau bisa acara ini diadakan sampai semula yang mungkin. Jadi ini khusus untuk lingkungan 5, Ruang Jua khususnya. Jadi kita bersama-sama hanya itu pekaul. Artinya sangat meriah dan meriahkan. Bagi warga Kelurahan Jua-Jua, pesta rakyat perayaan 17 Agustus kali ini terasa begitu menghibur. Selain sebagai ajang silaturahmi antar warga, seluruh hadiah lomba merupakan hasil gotong royong dari sumbangan masyarakat sekitar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.